ilman. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma ja'al nufusana mutmainnah, Allahumma ja'al nufusana mutmainnah wa tu'minu bi liqa'ika wa tamna'u bi aqwa'ika wa tamna'u bi qada'ika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil al-mukarramun, para alim, para cendekiawan, berbagai tokoh masyarakat, utaminipun al-mukarram Romo Kiai Haji Abdul Rauf Sirajuddin dengan sakmangke dalam tugas uji ke kota lain selaku pengasuh pondok pesantren Darul Ilmi Wasul. Akhirul Karimillah Bapak Saat selaku ketua takmir masjid Baitul Islah APR Al-Mukarramun Romo Kiai Haji Abu Amar, Romo Kiai Haji Muhammad Usman, Ustadz Rozi, Ustadz Yasin, dan berbagai tokoh masyarakat yang hadir di subuhan kali ini yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Insya Allah seluruhnya diselamatkan, dibahagiakan, dimuliakan oleh Allah dunia akhirat. Di dunia mulia, di akhirat menjadi penghuni surga. Sabda Rasulullah, la yalijun arwa ahadun man shalla qabla tulu'i syamsi. Tidak akan pernah disentuh oleh api neraka orang-orang yang membiasakan melaksanakan sholat malam, apalagi sholat subuh secara berjamaah. Bapak Ibu sekalian, kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali acara rutin kita pada minggu pagi ini dengan memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita sekalian diselamatkan, dibahagiakan, dimuliakan oleh Allah dunia akhirat dengan bersama-sama membaca Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghfir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghfir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghfir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya,
zidni ilman nafi'an wa wafini amalan sholihan amalan maqbulan. Bapak Ibu sekalian, Allah mengingatkan kepada kita sekalian, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Mudah-mudahan barokah istiqomah kita sekalian melaksanakan zikrullah setidaknya setiap minggu sekali, maka ujian apa itu peringatan dalam bentuk berbagai macam musibah yang melanda negeri ini akan semakin berkurang, dan keinginan kita sekalian untuk menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur pada saatnya akan menjadi kenyataan. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, kita sekalian saat ini sudah berada di penghujung tahun 2025. Hari ini Minggu tanggal 14 Desember tahun 2025, kita rasakan keprihatinan yang luar biasa karena banyak musibah yang menimpa saudara-saudara kita, terutama yang menjadi berita setiap hari adalah bencana yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, lebih-lebih Aceh. Kalau tempo hari kita sekalian hanya mendengar informasi puluhan yang menjadi korban meninggalkan dunia ini, semakin hari ibarat gunung es, jumlahnya semakin banyak. Kayak tempo hari ketika kita mendengar robohnya musola di Al-Ghaziniyah Sidoarjo, semula diinformasikan 3, 4, tahu-tahu di lokasi sekecil itu sampai kurang lebih 67 korban nyawa. Di Sumatera ini pun jumlahnya sudah hampir 1000 yang sudah diketemukan, belum yang masih hilang jumlahnya lebih banyak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahkan ada 3 desa yang tinggal namanya, ada Geruga, ada Kelurahan Utama Kolon, dan ada Kelurahan Muara Situmohan. Ini asalnya ada lokasi perumahan, pertokoan, perkantoran, persawahan, dan orang-orangnya sekarang tinggal nama, bahwa dulu di sini ada desa Karoga, bahwa dulu di sini ada desa Muara Situmohan, bahwa di sini dulu ada Kelurahan Utama Kolon dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Gak ada satupun ujian di muka bumi ini tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau Bapak Ibu sekalian memperhatikan kenapa terjadi bencana, itu karena kesalahan kita sekalian, manusia yang melampaui batas,
Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, sesungguhnya kita sekalian ini oleh Allah itu diperlakukan luar biasa baik. Kita sekalian ini makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdil. Oleh Allah semuanya telah diberikan kepada kita sekalian. Wasama'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Oleh Allah langit itu ditundukkannya buat kita sekalian. Allah yang menciptakan langit dengan segala macam jenisnya itu oleh Allah ditundukkan buat kita sekalian. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Setiap saat kita merasakan bulan yang berputar mengitari bumi dengan kecepatan kurang lebih 1667 km per jam selama 29 setengah hari, mulai tanggal 1 sampai tanggal 31. Tidak pernah tubruan. Kenapa? Wa wada'al mizan, Allah telah meletakkan timbangannya. Bumi kita yang mengelilingi matahari selama 1 tahun dengan kecepatan kurang lebih 107.000 km per jam, nggak nyamblok, semuanya berjalan di orbitnya dengan rapi karena Allah yang telah mengaturnya dengan baik. Matahari kita sekalian yang besarnya 200 kali bumi berputar mengelilingi galaksi dengan ribuan matahari berputar mengelilingi super galaksi, semuanya berjalan teratur karena telah ditundukkan oleh Allah buat kita sekalian. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah memberikan semua yang ada di hamparan bumi ini buat kita nikmati, supaya kita sekalian dapat hidup berkecukupan, penuh dengan kebahagiaan. Laut pun oleh Allah ditundukkan. Wa huwallazi sakharal bahra litakulu minha lahman thariyan wa tastabiju minhu khilyatan talbasunaha wa taral fulkal mawaqira fihi wa litablagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah itu bertanggung jawab mencukupi semua kebutuhan kita. Alladzi khalaqani fahuwa yahdi walladzi huwa yut'imuni wa yasqi wa idza maridtu fahuwa yashfi. Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tugas kita terhadap alam semesta ini, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Oleh Allah kita dijadikan khalifah, dijadikan pemimpin
yang mengatur, disuruh memanfaatkan semua yang ada di dirgantara, yang ada di bumi, yang ada di laut untuk kemaslahatan umat. Rezeki kita ini sudah diatur oleh Allah. Ketika kita sekalian mendapatkan tugas menjadi pemimpin, seharusnya kita sekalian fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Ana fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhir. Seharusnya seorang pemimpin itu maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana rakyat yang dipimpinnya itu happy. Lah, ketika sudah melanggar aturan-aturan Allah, alam yang sudah diatur keseimbangannya oleh Allah, habitatnya sudah ditata dengan baik, ternyata ozonnya sampai rusak triliunan meter kubik karena pemanasan global, sikap manusia dengan membakar hutan dan lain-lainnya. Udaranya sudah polusi yang gak keturungan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, airnya juga seperti itu. Limbah jutaan pabrik yang membuat air itu mengalami polusi yang tidak membuat tentram penghuni air, sehingga kita jumpai ada buaya yang naik ke darat, ada harimau, ada singa yang meninggalkan hutannya karena hutannya dirusak, karena gunungnya diambili batunya tanpa ada rasa tanggung jawab untuk menjaga kelestarian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, berbagai macam alam dengan macam-macam jenisnya itu oleh Allah digunakan untuk mengatur, ya. Kayak misalnya pohon yang ada di gunung-gunung itu kan digunakan untuk memperkuat struktur tanah. Akar pohon yang menusuk ke dalam tanah itu ibarat besi beton. Nah, kalau sekarang betonnya sudah diambil, maka temboknya tidak memiliki kekuatan. Secara sirri pohon-pohon itu bertasbih kepada Allah. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Famin syai'in yusabbihu bihamdi. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Semua pepohonan, tanaman yang ada di kiri kanan kita, apapun namanya, itu sesungguhnya bertasbih kepada Allah. Lah, kalau tanam-tanaman itu digunduli, kalau tanam-tanaman itu dirusak, maka yang bertasbih kepada Allah itu akan berkurang. Sementara manusianya yang serakah, kadang-kadang bertasbihnya bukan lillahi ta'ala, tapi ada pamrih-pamrih yang lain.
Monggo Ustaz Fauzi. Maka Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, melalui kesempatan ini tadi di mukadimah saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kita gunakan untuk mengevaluasi. Kata kuncinya, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ketika kita sekalian ini manut Allah, menjadi hambanya yang bertakwa, maka insya Allah hidup kita akan teguh, hidup kita akan damai. Nah, kalau seperti yang kita rasakan saat ini, penggede-penggede yang seharusnya membuat tenteram warga masyarakat yang ada di bawah ribu, ini yang paling ramai di pengurus besar Nahdlatul Ulama, antara Suriah, ini jajaran legislatif, dengan Tanfidiyah, jajaran eksekutif, udah tidak harmonis, udah tidak nyambung. Padahal Kanjeng Nabi itu tugas utamanya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ittihadu asasun najah. Dengan kebersamaan, dengan kerukunan, maka insya Allah keberuntungan itu akan diberikan oleh Allah buat kita sekalian. Nah, kalau yang di atas itu seperti itu, antar menteri di pemerintahan juga terjadi saling menghakimi, dan bahkan yang ribut ini tahu-tahu ada praktek semacam membuat negara di dalam negara. Di Sulawesi Tengah itu ada Indonesia Morowali Industrial Park. Jadi ada pusat perindustrian besar yang mengambil kekayaan alam, tapi bukan dalam kapasitas sebagai khalifatul fil ardh yang dimanfaatkan untuk umat, untuk gede ke golongannya sendiri. Harusnya Indonesia yang mayoritas Muslim itu sadar, walang tardo akal Yahudi walang Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Kullu nikmatin mahsudun. Ketika Indonesia ini hidupnya tentram, arahnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu menjadi kenyataan, maka pasti ada kelompok-kelompok lain yang hasud, lebih-lebih orang-orang di luar Islam. Nah, yang memanfaatkan image bandara di Morowali itu bukan kita. Setelah dicek, ternyata bandara yang menghasilkan triliunan rupiah setiap tahun, ratusan triliun setiap tahun, sementara Indonesia hutangnya 8.000 triliun lebih. Itu orang lain yang menjadi tenaga kerja di sana, mayoritas itu dari Cina. TKA, tenaga kerja asing.
Nah, sampai ada strategi suatu saat ketika dari kementerian itu datang, maka dalam waktu yang relatif singkat TKA-nya itu nggak ada, sudah diboyong ke tengah hutan. Di sana ada semacam istana yang megah buat beristirahat beberapa saat. Kalau yang melakukan infeksi sudah kembali, maka kehidupan normal bukan untuk negeri kita tercinta Indonesia, tapi untuk orang-orang lain yang notabene akidahnya berbeda dengan kita. Ini berbagai macam ujian yang diberikan oleh Allah supaya kita sekalian ini sadar bahwa yang menjadikan kita sekalian full happy dunia wa ukhra adalah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama membantu menyelamatkan negeri ini dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Rupanya kurang banyak bersolawat. Ibu-ibu, para bapak, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sekalian menghadirkan Rasulullah dengan sholawat, ma min ahadin yusalluna alayya illa radallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Jangan kering lidah kita, lisan kita. Tiada hari tanpa sholawat, karena yang bisa mengantarkan kita sekalian menuju surga Allah hanya rekomendasi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih-lebih dalam menghadapi berbagai macam persoalan yang saat ini dirasakan oleh bangsa kita. Itu luar biasa itu. Mulai persoalan di tubuh pemerintahan, panjenengan bisa membayangkan persoalan-persoalan hukum yang muncul. Ijazah, perkara ijazah tok itu sudah 4 tahun lebih berjalan, padahal mestinya sederhana sekali. Kalau ada tanggung jawab moral seorang pemimpin, tasawwuful imam al-ra'iyati manutun bil maslahah, apalagi di backup oleh undang-undang bahwa publik punya hak untuk mengetahui siapa atribut yang menjadi pemimpinnya. Tapi ternyata inilah Indonesia. Kalau bisa dibikin repot, ngapain dibuat gampang-gampang. Lupa bahwa nanti itu ada kehidupan yang sejati. Seorang pemimpin yang tidak amanah, ma min abdin yastari ila ra'iyata yauma yamutu wa huwa li ra'iyatihi illa harramallahu alaihil jannah. Masuk dalam kategori munafik karena tidak amanah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Maka kalau di akhirat itu ada gerombolan sekian banyak orang yang pakaiannya najis, baik-baik, pada nangis. Siapa mereka? Pejabat yang pada saat di dunia itu rebutan jabatan, nanti nangis di hadapan Qadhi Rabbul Jalil karena latus aluna yaumaidin alinahi la tazulu qadamatin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in an umrihi fima afnahu wa an jismihi fima ablahu wa an ilmihi ma amila bihi wa amalihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Gak ada satupun yang bisa melangkah tanpa mempertanggungjawabkan umurnya, performa penampilannya, fisiknya, tampilan wajahnya, ilmu pengalamannya,
Harta benda, bagaimana ia mengumpulkannya, untuk apa digunakan. Lo orang itu kalau sadar bahwa semuanya nanti akan ditanyakan oleh Allah, ngapain melakukan pembalakan hutang? Kemudian diajarkan oleh Rasulullah, yang menjadi raja dunia itu hanya orang-orang yang ketika bangun sehat alaik, tenang hatinya, yang dimakan pada hari itu sudah ada cukup. Maka minkum aminan fi sirbihi wa mu'afi fi jasadihi wa indahu qutu fi yaumihi. Cuma 3: bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Awake sehat, salat subuh bareng-bareng. Habis itu ada yang goes, ada yang jalan-jalan, ada yang langsung kerja, dan yang dimakan pada hari itu sudah ada. Itu ka'annaka khizat dunia, menjadi raja dunia. Rasulullah tidak pernah mengajari supaya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, supaya menumpuk jabatan yang setinggi-tingginya. Tapi enggak itu. Ada yang sudah punya perusahaan, 1 pengen 2, punya 2, pengen 3, semuanya pengen dihabiskan. Nah, kayak ini gelondongan yang merusak. Ada satu masjid itu ya, masjidnya masih utuh kokoh ya, kayak Masjid Abdul Rahman yang ada di Aceh. Ketika terjadi tsunami tahun 2004, masjidnya utuh. Tapi yang saat ini di halamannya, di dalamnya itu penuh dengan kayu gelondongan. Kenapa? Karena rakus. Orang-orang yang rakus terhadap dunia. 1, hatinya tidak pernah tenang. Yang kedua, harapannya tidak pernah terwujud. Yang ketiga, miskin yang tidak pernah kaya. Dan yang keempat, kesibukan yang tidak ada habisnya. Hidup seperti itu apa nikmatnya? Adolf Berkeley itu duitnya 450 triliun karena di hatinya tidak ada Allah. Ketika rugi 15 triliun, bunuh diri, nabrak kereta api. Lo ngapain? Rebutan jabatan sampai lupa kayak memberi jabatan itu Allah. Antar saudara, antar keluarga, antar teman-teman. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, Wong Gatulio Vargas itu presiden Brasilia, mati bunuh diri. Roh Mon-yu itu presiden Korea Selatan, mati bunuh diri. Nah coba kalau sama-sama kita renungkan yang terjadi di tubuh PBNU saat ini. Ini panjangkan semuanya. Aku yang mau NU, Yai Abu Hamad ini tokoh NU. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, apa sih yang menyebabkan hubbud dunia? Apa itu soal materi? Apa itu soal bensin? Apa itu soal duduman tambah? Tambahnya kan banyak itu. Ya karena persoalan seperti itulah. Coba kalau dikembalikan kepada Allah, penghuni surga itu namanya muttaqin. Muttaqin itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kan gak ono perintah supaya menang gitu kan, gak ono. Kanjeng Nabi itu nuntuni kita sekalian, mana qasamalun min sadaqatin qattun wala afarujulun an madrimatin illa zadahu dhawbiya izam wa ma tawaddu'a rajulun lillahi ta'ala ila rafa'allahu ta'ala darajatan. Kon dadi wong sing andhap asor, kon dadi wong sing ngalah. Makanya contoh-contoh yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap musuh sekalipun itu kan gampang memaafkan. Orang-orang yang tertawan di perang Badar diperlakukan dengan baik. Kalau mau masuk Islam, alhamdulillah. Kalau mau bayar zakat, alhamdulillah. Lekapono seperti orang-orang Andalusia disuruh menjadi
ketika mereka dikalahkan oleh Islam. Kanjeng Nabi dikejar oleh Suraqah bin Malik mau dibunuh. Ketika kudanya Suraqah bin Malik terbenam di tanah, ditulungi karo Kanjeng Nabi. Abu Jahal yang sudah menyiapkan liang untuk mengubur Kanjeng Nabi, ketika tidak bisa keluar, sing nulung Kanjeng Nabi. Ketika dikata-katai oleh orang buta, miskin, peminta-minta di pasar Madinah, Kanjeng Nabi dengan lapang dada memaafkannya. Lah ini enggak, sadulure dhewe secara organisatoris bahwa legislatif Suriah itu di atasnya karena orang tua. Jadi Suriah itu jempolan ya. Sementara yang Tanfidia itu ini. Nah kalau ini nggak bisa rukun Indonesia untuk dapat mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045 ditoke akun. Nah kecuali adik-adik yang saat ini sedang ditempa di Kawah Condro di Muko Darul Ilmi Wasuluk, insya Allah kalau kelak menjadi pemimpin, maka betul-betul pemimpin yang mendinginkan masyarakat, pemimpin yang membuat imannya kepada Allah semakin kuat, sehingga baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu akan dirasakan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pelajaran pertama, jangan kita rakus. Kita ini oleh Allah tugasnya disuruh ibadah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita sudah beribadah dengan baik menjadi muttaqin, alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw. Bumi ini menjadi tempat yang teduh, akan didatarkan oleh Allah tempat kita bernaung berlindung. Wasama'a bina'u wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Itu urusannya Allah. Maisha kita, rezeki kita dalam bentuk makanan, minuman, deposito, rumah, kendaraan, jabatan, itu urusannya Allah. Jangan berlebihan kita ngurusnya. Disuruh berikhtiar kita, tapi faida azamta fatawakkal Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkil. Dengan kata lain, kita sekalian ini udah dicukupi oleh Allah semuanya, dikongkon bersyukur. Kalau kita sekalian banyak bersyukur, insya Allah sama. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alim. Bagaimana aku akan menurunkan musibah adab malapetaka kepada hambaku, wong mereka itu senantiasa bersyukur kepada aku. Lebih-lebih di usia-usia panjenengan. Kalau yang muda-muda ini orientasinya masih zuyyin alinasi hubus syahwati minan nisa wal banin wal qanatil muqantarati minal ghadi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Panjenengan iki sudah harus masuk ke Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Syukur. Orang itu kalau mau bersyukur, kata Profesor Ais Al-Qarni, maka ini itu teduh, hormon endorfin yang tumbuh, pembuluh darah terbuka lebar, jalannya darah lancar, sehat walafiat, panjang umur, duitnya akeh sampai tahun ibadah. Nah maka Madinah wong sing gelem syukur mongko tambah makmur. Istighfar, memperbanyak bacaan sholawat, syukur senantiasa menghiasi hatinya, dan jangan pernah lupa semua yang diberikan oleh Allah itu arahnya kemaslahatan umat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah orang yang ahli sedekah, insyaallah
wa ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum. Semuanya nanti akan diatur oleh Allah, dan sedekah itu menjadi tolak balak kita sekalian. Al-Qur'anul Karim sebagai kalamullah itu senantiasa kita baca. Dan kita ingat sejarah Indonesia pernah dijadikan babu, dijadikan budak oleh Belanda, oleh Jepang, oleh Inggris dan sekutu-sekutunya selama 3,5 abad, 350 tahun dijadikan jomos, dijadikan budak massa. Sekarang kita sekalian masih akan mengulangi profesi lama, menjadi pembantu di rumahnya sendiri. Yang menyebabkan kita menjadi budak itu, kata Profesor Rosyid Ridho, al-jahl. Orang itu kalau bodoh dekat dengan al-fakr, miskin, susah menghadapi hidup ini, semuanya serba susah, ngamuan. Rata-rata yang menjadi penghuni penjara itu orang-orang yang tidak pintar, karena tidak bisa menyelesaikan semua persoalannya dengan akalnya. Nah, kalau sudah bodoh, miskin, biasanya tafrik, senengane gegeran. Dan itu ngerono, ya ono wong kok senengane gegeran ngamukan, itu berarti kapate kita. Dan profesinya lebih suka menjadi budak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu min hali ahli nar. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba wal farsha wal munkar wal bagh wa syuqal mukhtalifata wa syadaita wal mihan ma dhahara minha batan bi baladina hadza khosoh wa min kadiratina Gresik khosoh, khususan wa min qaryatina Abiar khosoh wa min buldanin bismillahirrahmanirrahim innaka ala kulli syai'in qadir. Nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afadah daimata fid din wa dunya wal akhirah. Ya Rabb, tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana ya Allah, wa tsabbit imanana wa tsabbit imanana wa wasi' arzaqana wa ahsin akhlaqana wa ila khairi qaribna wa anshari abidna wa qdi hawaijana ya Allah min hawaij dunya wal akhirah wa qdi amalana wa ja'alil jannata mathwana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Haqqi wa nuri wa sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insyaallah qabul, amin Allahumma amin. Matur suwun nyuwun ngapunten ingkang agung. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.